Pernahkah kamu menilai seseorang dari penampilannya saja? Kisah ini akan membuka mata dan hatimu tentang pentingnya tidak menghakimi terlalu cepat. Seorang pria lusuh masuk ke sebuah ban megah, ditertawakan, diremehkan. Tapi tak ada yang menyangka siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang syarat makna dan pelajaran hidup. Kisah ini akan mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam bersikap terhadap sesama. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menggugah hati dan membuka pikiran. Mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi menyinari kawasan pusat bisnis Jakarta, menyulap gedung-gedung tinggi menjadi bayangan yang menjulang angkuh. Di antara gemerlap itu berdiri Bank Nusantara Raya, salah satu bank swasta nasional paling bergengsi di negeri ini. Kantor cabangnya di pusat kota tampak elegan, dengan pintu otomatis kaca yang senantiasa terbuka menyambut nasabah-nasabahnya yang datang dalam balutan pakaian rapi dan wajah penuh urusan. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Saat jam baru menunjukkan pukul 9:05, seorang pria dengan pakaian yang tak layak tiba-tiba melangkah masuk melalui pintu utama. Pakaiannya compang-camping, lusuh, dan penuh tambalan di sana-sini. Jaket jeansnya sudah tak jelas warna aslinya, celananya sobek di lutut, dan sepatunya, kalau itu masih bisa disebut sepatu, nyaris terlepas solnya. Bau apek dan keringat yang kuat ikut menyertai setiap langkahnya, membuat beberapa pegawai yang sedang berjalan di lobi menoleh spontan dan menutup hidung. Kehadiran pria itu sontak menciptakan suasana aneh. Beberapa orang yang sedang duduk di ruang tunggu memandangnya dengan heran, beberapa bahkan terlihat geli. Seorang wanita muda dengan blazer merah menyala buru-buru memeluk tas tangannya lebih erat dan bergeser menjauh. Sementara dua pria parubaya yang tampaknya pebisnis langsung berbisik-bisik sambil melirik ke arah pria itu. Sementara itu, di balik meja informasi, seorang pegawai pria bermata sipit mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman, mengangkat alis sambil melirik ke arah satpam yang berjaga di dekat pintu. Sang satpam, yang awalnya bersandar santai di tembok, segera berdiri tegak dan berjalan mendekat. "Maaf, Pak," ucapnya setengah berbisik dengan nada tegas, "ada yang bisa saya bantu?" Namun pria itu, tanpa menoleh, hanya mengangguk pelan dan berjalan menuju bagian antrean customer service. Langkahnya lambat, tapi mantap. Satpam itu sempat mengikuti beberapa langkah di belakangnya, seakan menanti pria itu membuat kesalahan yang bisa dijadikan alasan untuk mengusirnya. Di ruang tunggu CS, hampir semua mata kini tertuju padanya. Sebuah bisik-bisik mulai terdengar. "Pasti gelandangan," gumam seorang pria muda yang duduk paling dekat. "Masuk ban mau ngapain?" "Ngemis," balas temannya. Salah satu teller perempuan meliriknya dan menggeleng pelan. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Tapi pria itu tetap duduk, merogoh saku jaketnya yang robek, dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti secari kertas kecil, lusuh dan lecek. Seorang petugas CS perempuan yang duduk di meja paling kiri, akhirnya berdiri dan menghampirinya dengan ragu. Senyumnya kaku, dan suaranya dibuat setenang mungkin agar tetap profesional. "Maaf, Pak, boleh tahu keperluannya datang ke sini?" tanyanya pelan, tapi terdengar penuh penilaian. Pria itu menatapnya sejenak, tatapan yang dalam dan tenang, lalu menjawab dengan suara rendah, "Saya ingin bertemu kepala cabang. Ada urusan yang sangat penting." Petugas itu terdiam. Permintaan yang terlalu mewah bagi orang dengan penampilan seperti itu. Ia menatap pria itu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Maaf, Pak, biasanya harus ada janji dulu. Atau barangkali Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kami terlebih dahulu?" Alih-alih menjawab, pria tersebut membuka lipatan kertas lusuh yang ia keluarkan tadi. Di baliknya, terselip sebuah kartu berwarna emas mengilap, dengan logo Bank Nusantara Raya dan tanda hologram di bagian bawahnya.
Mata petugas CS itu membelalak. Ia langsung menunduk, tubuhnya terasa gemetar tanpa ia sadari. Kartu itu bukan kartu biasa. Itu adalah kartu otorisasi pemilik saham utama bank tersebut, kartu yang bahkan tak semua direksi punya. Petugas itu menatap pria tersebut dengan mata membulat, lalu buru-buru berkata, "Maafkan saya, Pak. Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera memanggilkan kepala cabang." Ia membungkuk dalam-dalam, sementara beberapa pegawai yang memperhatikan dari kejauhan mulai berbisik dengan nada panik. Kepala cabang, seorang pria berkacamata bernama Bapak Hadi, datang dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak penuh kebingungan setelah menerima panggilan telepon internal. Saat matanya menangkap kartu emas yang ditunjukkan pria lusuh itu, seketika suasana berubah. Kebingungan di wajahnya berganti menjadi ketegangan, dan akhirnya berubah menjadi penghormatan yang tulus. Dengan suara lembut dan penuh hormat, ia berkata, "Selamat pagi, Pak." Sambil membungkuk rendah, ia menambahkan, "Silakan ikut saya ke ruang saya. Mohon maaf atas pelayanan kami yang sebelumnya kurang berkenan." Suasana di dalam ban mendadak berubah secara dramatis. Para pegawai yang tadi dengan enteng mencibir atau merasa terganggu kini menatap pria itu dengan pandangan penuh keterkejutan dan tak percaya. Suara bisik-bisik yang sebelumnya penuh ejekan dan merendahkan mendadak terhenti. Bahkan seorang pria yang sebelumnya dengan sinis berbisik soal gelandangan, kini tampak menelan ludah sambil menunduk, seolah menyesali sikapnya. Pria lusuh itu dengan tenang dan penuh wibawa bangkit dari kursinya, mengangguk pelan kepada Bapak Hadi sebagai tanda hormat, lalu berjalan dengan langkah tegap mengikuti sang kepala cabang ke ruangan khusus di lantai 2, meninggalkan jejak rasa hormat dan keheningan yang dalam di ruang itu. Di dalam ruang kerja yang mewah dan berpendingin udara itu, pria tersebut duduk tenang. Ia membuka percakapan dengan menyebutkan identitasnya. Namanya Pak Salman, salah satu pemegang saham tertua dan terbesar di Ban Nusantara Raya, yang selama ini lebih banyak tinggal di luar negeri dan dikenal sangat low profile. Kedatangannya tanpa pemberitahuan disengaja, sebagai bentuk uji integritas terhadap pelayanan ban yang ia bantu bangun. Bapak Hadi mendengarkan dengan wajah pucat. Ia berkeringat dingin, tak menyangka bahwa pria yang nyaris diusir satpam tadi adalah salah satu orang paling berpengaruh di balik keberadaan bank itu. Pak Salman lalu membuka catatan kecil dan mulai mencatat nama-nama pegawai yang dinilainya memperlakukan orang secara diskriminatif, termasuk beberapa yang mencibir di ruang tunggu. "Saya tidak suka formalitas yang palsu," ucap Pak Salman dengan suara yang tetap tenang namun menggetarkan. "Bank ini dibangun atas dasar kepercayaan dan pelayanan, bukan kemewahan dan diskriminasi. Jika hari ini saya datang dalam setelan jas, mungkin semua orang akan bersikap manis. Tapi nyatanya, saya baru saja melihat wajah asli pelayanan di sini." Tak lama setelah pria itu pergi, suasana di cabang Bank Nusantara Raya berubah total. Para pegawai yang sebelumnya merasa nyaman dalam rutinitas mereka kini menjadi lebih waspada dan introspektif. Satpam yang sempat hendak mengusir pria itu terlihat lebih ramah pada setiap pengunjung, bahkan yang berpenampilan sederhana. Teller yang sebelumnya memandang sinis kini belajar menatap setiap orang dengan senyum tulus. Seperti ada atmosfer baru yang menyelimuti seluruh bangunan. Lebih hangat, lebih manusiawi. Bahkan manajer cabang memutuskan untuk membuat sesi evaluasi mingguan tentang pengalaman interaksi dengan nasabah, termasuk yang datang dengan penampilan sederhana. Kisah tentang pria misterius itu pun menyebar dari satu cabang ke cabang lainnya. Tak ada nama yang disebut secara resmi, tetapi dari mulut ke mulut, para pegawai mulai menyebutnya sebagai pemilik berjaket lusuh. Legenda tentang bagaimana ia menyamar dan menguji pelayanan secara langsung menjadi cerita yang diceritakan ulang dalam pelatihan dan orientasi karyawan baru. Kisahnya menjadi semacam dongeng modern, tentang nilai, bukan status. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Layanilah setiap orang seolah-olah ia adalah pria berjaket lusuh itu," bahkan dipasang di dekat meja pelayanan. Beberapa bulan kemudian,
Pria itu kembali ke kantor pusat bank, kali ini dengan penampilan berbeda. Ia memakai kemeja bersih, celana panjang rapi, dan sepatu kulit coklat mengkilap. Di saku jasnya, tersemat kartu emas kecil dengan lambang Bank Nusantara Raya dan nama, Insinyur Prasetyo Raharjo, Komisaris Utama. Meski tampil profesional, senyumnya tetap sama hangatnya, dan matanya masih menyimpan keteduhan seorang yang pernah merasakan getirnya hidup dari bawah. Ia duduk di ruang rapat bersama para direksi, membahas strategi pelayanan berbasis nilai-nilai. Salah satu inisiatif yang ia dorong adalah program pelayanan tanpa label, yakni pelatihan rutin yang mengajarkan para pegawai untuk tidak menilai berdasarkan penampilan, jabatan, atau status sosial. Ia berkata dalam rapat, bank kita bukan hanya tempat transaksi uang, tapi tempat transaksi kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh jika kita bisa menghargai setiap orang yang datang. Kata-katanya menuai tepuk tangan, dan sejak hari itu, kalimat tersebut dicetak besar-besar di ruang pelatihan karyawan. Program itu mulai diimplementasikan di seluruh cabang, lengkap dengan video pelatihan, simulasi pelayanan inklusif, dan refleksi pengalaman langsung. Para pegawai diajak menulis jurnal pendek tentang momen ketika mereka salah menilai orang, dan apa pelajaran yang mereka petik darinya. Dari situ, tumbuh kesadaran bahwa pelayanan bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal hati. Di beberapa cabang, bahkan diadakan hari tanpa label, di mana seluruh staf diminta mengenakan pakaian biasa agar bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya dilayani tanpa identitas atau jabatan. Sementara itu, pria misterius itu kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak suka sorotan, tidak pernah mau diwawancara oleh media. Saya hanya ingin memastikan nilai-nilai hidup saya tercermin dalam bisnis ini, katanya pada Pak Hendra suatu hari. Ia tetap rutin mengunjungi cabang-cabang kecil, kadang masih dengan pakaian biasa, untuk melihat sendiri sejauh mana budaya kerja telah berubah. Di setiap kunjungan, ia tidak pernah menyebut jabatannya, cukup memperkenalkan diri sebagai Pak Tio dari kantor pusat. Pada satu kunjungan di kota kecil, seorang pegawai muda menyambutnya dengan sopan meski ia hanya mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh. Pegawai itu bahkan membantunya memfotokopi dokumen tanpa diminta. Saat pria itu mengucapkan terima kasih, si pegawai tersenyum dan berkata, "Kami diajarkan untuk menghormati semua orang, Pak." Begitu kata kepala cabang kami. Mata pria itu berkaca-kaca. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia mencatat nama pegawai itu dan menyimpannya dalam daftar pribadi yang disebutnya, pengubah budaya. Setiap kali pria itu kembali ke rumahnya yang tenang di pinggiran kota, ia duduk di beranda kecil, menyeruput teh hangat, dan membuka catatan kecilnya. Di sana tertulis pengalaman dari setiap cabang, lengkap dengan tanggal dan nama pegawai yang menginspirasi. Mereka ini pejuang di garis depan, tulisnya. Ia mencatat dengan hati-hati, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai seorang pembelajar yang tak pernah merasa lebih tinggi. Bahkan kadang, ia menulis surat tangan untuk para pegawai tertentu dan mengirimkannya lewat pos sebagai bentuk apresiasi pribadi. Bank Nusantara Raya kini dikenal bukan hanya karena kekuatan finansialnya, tapi juga karena komitmennya pada pelayanan manusiawi. Banyak nasabah yang datang karena mendengar cerita tentang transformasi budaya di sana. Bahkan beberapa lembaga sosial mulai bekerja sama dengan bank untuk menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat marginal. Sebuah surat edaran internal berbunyi, "Kita melayani bukan karena mereka mampu, tapi karena kita peduli." Semua itu bermula dari satu pria yang memilih menyamar, bukan untuk menguji, tapi untuk memahami. Dan mungkin, kisah ini bukan hanya tentang seorang pria misterius di bank. Ini adalah cerminan kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana seringkali kita terburu-buru menilai tanpa memahami. Tentang bagaimana senyum tulus, sapa ramah, atau sekadar kesediaan untuk mendengar bisa menjadi awal dari perubahan besar. Pria itu bisa siapa saja, seorang tetangga yang pendiam,
seorang karyawan rendahan, atau bahkan diri kita sendiri saat memilih untuk melakukan kebaikan dalam diam. Karena pada akhirnya, dunia tidak berubah karena pidato besar atau kekuasaan tinggi, tetapi karena tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Mari belajar melihat lebih dalam, mendengar lebih saksama, dan bersikap lebih manusiawi, karena bisa jadi, kita sedang berhadapan dengan sosok luar biasa yang sedang menyamar dalam kesederhanaan. Terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan membuka hati kita semua untuk lebih bijak dalam memandang sesama. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat inspirasi.